Nah, iki baru. Ini dasaran. Ini ngejik. Jorannya beda. Oke Kak, kita lanjut ya. Hari ini yang sesi pilih-pilih joran. Kemarin kan udah bahas reel ya, jadi sudah dapat gambarannya. Kira-kira enak ambil reel yang berapa dulu. Kalau hari ini saya akan kasih gambaran tentang dua joran. Mengingat biasanya pemula kalau diajak mancing ya antara jigging sama dasaran dulu ya. Saya tak ngopi dulu. Seger tenan. Oke, ini joran saya sendiri ya. Yang ini joran saya pakai buat dasaran. Ini joran merek Seahawk ya. Ini bukan joran mahal kok. Ya masih terjangkau lah, kisaran 700. Kalau yang ini joran Lumis ya. Ini saya pakai khusus buat jigging. Nah, ini pernah saya ceritain ya. Ring guide-nya saya ganti semua. Saya upgrade ring guide saya ini ke Alconet. Nah, jadi terakhir saya mancing tanggal 20 itu sampai hari ini belum saya cuci loh. Lagi banyak kerjaannya. Nah, kurang lebih kalau pakai Alconet sih saya agak santai ya. Nggak perlu tergesa-gesa dicuci. Ya, karena dia lebih tahan korosi gitu. Ya, joran saya ini ekonomis kok. Ini dua-duanya kisaran 700 ribuan semua. Kalau joran saya ndak ikhlas beli mahal-mahal. Nah, oke, kembali ke topik. Kita ini kan dari kemarin bahas ya, kira-kira tackle apa yang cocok dibeli untuk pemula. Jadi bagi teman-teman yang baru terjun di hobi mancing itu kan pasti mulai lirak-lirik tackle ya. Butuh banyak masukan kira-kira tackle apa yang cocok diambil. Nah, kembali lagi. Kita mancing ini nggak luput dari jigging sama dasaran sih biasanya kalau baru-baru ngetrip join sama komunitas mancing gitu ya. Nah, sedikit saya kasih gambaran ya. Material joran ini ada 3. Blanknya yang pertama holo. Holo ini biasanya rata-rata lebih mahal. Nah, dia itu keuntungannya apa? Ringan ya. Cuma ya gitu, pakainya harus cara halus ya. Nggak gitu bisa patah. Kenapa bisa resiko patah kalau pakainya nggak bener ya? Karena dalamnya berlubang. Makanya dia ringan. Nah, ini contoh blanknya ya. Yang bagus itu yang X-Brab. Nah, cuma X-Brab sendiri ada yang palsu ya. Jadi di Cina sana ada yang X-Brabnya cuma stikeran. Jadi bukan asli lilitan tapi cuma di stiker kemudian di resin gitu. Nah, holo ini ringan karena dalamnya berlubang ya. Terus yang kedua ada yang namanya solid. Nah, solid lebih minim resiko dari patah. Kenapa ya? Karena dia solid ya. Dalamnya padat. Otomatis dia ya lebih berat. Tapi ya berat dikit lah. Oh ya, ngomong-ngomong soal joran, penataan ring guide pernah saya bahas di konten ini ya, seputar backbone. Jadi teman-teman bisa belajar ngetes backbone juga kalau beli joran. Oke, yang ketiga selain solid ada yang dari karbon sutet. Ini ya solid juga sih. Kayak joran dasaran saya yang tadi ya, yang sebelah kanan itu sutet. Nah, kalau kita mau main jigging, kita itu mesti pakai holo atau solid sebaiknya ya. Karena kalau kita main jigging dengan sutet itu hasilnya nggak karuan. Sedangkan kalau dasaran lebih baik pakai sutet. Kenapa? Karena dia sangat lentur dan dia sangat peka terhadap ikan sekecil apapun. Oke, apa yang membedakan poin 1 dan 2 dan 3? 1 dan 2 kita buat main jigging. Saya akan gambarkan ilustrasinya ya, sekaligus nanti saya kasih peragaan dengan dua joran saya sendiri yang saya kasih tunjuk di awal itu. Nah, poin 1 dan 2. Sifat dasar blank holo dan blank solid itu memiliki daya ungkit. Ini saya gambarkan lengkungannya ya. Dia bisa melengkung gini. Nah, kondisinya holo dan solid itu dia punya daya ungkit untuk kembali ke bentuk semulanya yaitu tegak lurus. Biasanya kalau di dunia perjoranan ini dinamai lifting. Nah, daya ungkit atau lifting ini memang didesain khusus untuk jigging ya. Jadi dia itu modelnya kayak gini loh. Kalau kita ngejig ya, itu membantu supaya action jig jadi bagus. Atau saya kasih gambaran, dia itu lebih ngaceng gitu ya. Mungkin istilah ngaceng ini istilah yang paling gampang untuk menggambarkan ya.
Nah, jadi kalau satunya yang nomor 3 joran sutet itu dia itu daya ungkitnya kurang. Cuma keuntungannya apa? Karena daya ungkitnya kurang, dia itu sangat lentur dan sangat sensitif sehingga sangat efektif buat main dasaran. Juga nekuk se ekstrim apapun dia nggak rawan patah sih. Saya gambarkan istilahnya kalau yang satu ngaceng, yang ini mungkin istilah yang paling tepat adalah impoten. Ya sorry ya, saya kasih ilustrasi kayak gini nih supaya gampang nangkepnya. Jadi yang sutet ini karena kurang ngaceng, dia peruntukannya untuk dasaran lebih efektif. Tapi kalau dibuat ngejik, jiknya nggak karuan. Yang pernah ngejik mungkin pernah ngerasakan ya, ngejik pakai sutet itu agak gimana gitu rasanya. Oke, langsung saya kasih peragaan. Ini yang Seahawk dasaran yang sutet ya, PE-nya 13. Nah, saya kasih gantung metal jig 80 gram. Tujuan saya gantung metal jig ini supaya teman-teman bisa melihat lifting di ujung jorannya. Nah, ini metal jignya ya, nanti sama-sama 80 gram. Teman-teman bisa amati ujungnya ya. Bentar-bentar saya turunin. Nah, dengan background tembok putih itu bisa kelihatan. Ujungnya cenderung menekuk ke bawah. Dia kayak nggak ada tenaga buat ngaceng gitu. Nah, cuma keuntungannya apa? Ketika kita dasaran pakai joran ini, dia sangat sensitif. Bahkan ikan sekecil apapun, dia pasti kerasa sekali. Keuntungan dari sutet ini selain sensitif yaitu dia bandel ya. Mau diajar-ajar nekuk se ekstrim apapun sih rasanya nggak mungkin patah kalau sutet. Jadi itulah kenapa saya pakai joran ini untuk dasaran. Nah, kalau yang ini buat ngejik, ini PE-nya 082. Secara logika, yang tadi 13, yang ini 082. Mestinya ini lebih lemes ya daripada yang tadi. Tapi ada perbedaan material, ini solid, yang tadi sutet. Nah, ini apakah nekuknya secondong tadi? Enggak kan? Ini lebih ngaceng ya. Terus coba saya goyang-goyang ya, metal jignya sama 80-nya. Nah, itu lihat ujung jorannya. Dia kayaknya kudu ngaceng tegak lurus gitu ya. Nah, itu sangat menguntungkan untuk menghasilkan action jig yang bagus. Di sini ada liftingnya, sedangkan tadi yang sutet menekuk terus. Nah, apakah joran ini bisa dibuat dasaran? Ya bisa sih. Cuma tingkat sensinya lebih enak yang tadi ya. Kalau yang ini memang saya khususkan buat ngejig. Jadi kalau teman-teman disuruh milih satu yang bisa untuk semua, ya saya rasa yang model kayak gini. Karena yang impoten tadi punya satu kendala kurang efektif buat ngejig. Nah, ini posisi diam ya. Ini yang impoten yang buat dasaran. Bisa dilihat ujungnya ya. Fokus ke ujungnya saja. Kembali saya tekankan ini PE 13. Jadi kalau secara logika yang jig saya itu 082 ya. Ini mestinya kan lebih kokoh dari 082. Tapi karena materialnya sutet ya jadinya kayak gini. Sedangkan ini 082 bahan solid. Ini yang dibuat ngejig ya. Dia cenderung hampir tegak lurus ya. Walaupun sama-sama bebannya metal jig 80 gram. Nah, biasanya kalau di toko saya punya cara untuk menganalisa ya. Mana yang enak buat jigging, mana yang enak buat dasaran. Nah, ini saya geprek-geprekkan. Ini yang dasaran ya, yang impoten itu. Nah, dia cenderung kalau digeprek-geprekkan gini, dia goyang-goyang ke sana kemari. Karena dia didesain sangat lentur dan sangat sensitif. Nah, sedangkan ini yang ngaceng, ketika digeprek-geprek, ya dia kayaknya lebih kokoh gitu loh ya. Nggak sampai nekuk lentur ke sana kemari kayak yang tadi. Ini cenderung lebih kaku gitu ya. Oke, sudah dapat gambarannya ya antara yang sutet dan yang solid. Oke, sambil sedot surya kita nikmati kehidupan dulu. Oke, kembali. Nah, maka dari itu kenapa kemarin di sesi real saya bilang kalau bisa pinjem dulu ya. Kalau ada teman-temannya yang bermurah hati gitu, teman-teman bisa coba dulu. Barangkali ketika teman-teman ngejig, waduh ternyata ngejig ini kok nggak seenak yang dibayangkan ya. Nonton di YouTube kok kelihatannya enak, ternyata saya ya
kok nggak suka ngejig ya, lebih enak main dasaran santai, bisa sambil merokok gitu ya. Nah kalau aliran teman-teman lebih condong main dasaran ya sekaligus aja beli yang sutet supaya lebih sensitif. Tapi kalau teman-teman ternyata ngejig ini asik ya, nah gimana caranya beli piranti 1 untuk 2 ya, langsung aja beli yang solid atau holo gitu. Cuma ya itu dia punya minus, dia nggak sesensitif yang impoten ya. Cuma kalau nantinya memang sudah jatuh cinta sekali sama hobi mancing, pastilah teman-teman akan nambah joran khusus untuk dasaran. Tapi setidaknya sudah bisa ngejig sama dasaran sekaligus kalau meminang yang solid. Kurang lebih itu ya gambarannya. Belilah tepat sasaran. Oke, sambil minum kopi saya tutup acara ini. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye kok.